Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu baik-baik aja dan selalu bersyukur menjalani hari ini, selalu bersemangat menjalani hari ini maupun ke depannya. Hari ini aku mau cerita tentang matkulku baru aja kelas matkul kewirausahaan. Aku baru aja kelas dan kelasnya itu kan karena aku jatuhnya kelas B, di situ ada dua kelas A sama kelas B. Kita hari ini itu kelasnya gabung, jadi kita kayak sejenis seminar atau sejenisnya lah ya. Dan kan di sini kita matkul kewirausahaan itu diampu sama dua dosen. Yang pertama Bu Devi, yang kedua Pak Muji. Nah, sebenarnya beliau ini tuh memang sudah gimana ya, nggak cuman sekedar dosen, tapi tuh juga seorang wirausahawan dan udah mencoba berbagai bidang wirausaha lah, entah itu dari ya pokoknya udah pernah nyoba gitulah ya. Aku sebenarnya mau jelasin satu-satu, tapi kayaknya kebanyakan deh buat dijelasin, entah dari yang jual apa, dari ngelesin, punya les-lesan, sampai yang jualan ini loh, apa, kalau misalnya ada merek terus dijual, ya kayak itulah, kayak beli merek gitu-gitulah, udah pernah dicoba. Dan ya di sini kita kelas kayak seminar. Sebenarnya tuh yang ada di pikiranku tuh satu, yang pertama yang sekali yang aku pikirin adalah ketika Bu Devi memberikan jadi MC di kelas sekarang kan, jadi itu ceritanya kayak Bu Devi jadi MC, terus Pak Mujib yang ngisi materi gitulah ya, yang nyeminarin. Itu tuh di pikiranku gini, kan aku kelas sama Bu Devi itu nggak cuman matkul kewirausahaan ini ya, tapi juga matkul namanya itu analisis data. Dan aku itu menjalani dua matkul ini tuh beneran kayak tumpang tindih, beda banget. Kayak kalau misalnya aku matkul kewirausahaan kan aku beneran seniat ini kayak membuat catatan video yang mungkin jadi catatanku atau pengingatku di masa depan tentang gimana proses yang aku jalanin atau gimana pola pikirku di awal, biar aku tuh di akhir tuh ada pikiran baru atau misalnya memperbarui atau nginget lagi semangat yang ada di aku sebelum-sebelumnya. Sedangkan matkul analisis data itu aku beneran kayak ngerasa berat banget, kayak aku mau nonton video yang disampaikan Bu Devi tuh berkali-kali pun tuh kayak ini yang masalah akunya, laptopnya, atau dua-duanya, kayak nggak selesai-selesai dan jatuhnya kayak beneran keteteran ya saking susahnya. Karena awalnya juga aku kan ngambil matkul itu, ini cerita sedikit ya. Jadi aku ngambil matkul itu karena aku pikir matkulnya tuh bakal membahas analisis data yang hasil keluaran SPSS atau sejenisnya. Karena di semester sebelumnya aku mempelajari tentang SPSS dan sebenarnya sih sama kayak posisiku sekarang, yang brand aku bingung, kayak nggak ada bayangan deh, kayak ngepul ini kepala, sampai ya aku beneran kayak oh SPSS tuh ternyata nggak sesulit yang aku bayangin dan sebagainya sampai sekarang aku dapat tugas, maksudnya waktu itu aku dapat tugas nulis 2 artikel dan yang satu udah terbit, yang satunya sekarang proses review. Tuh beneran kayak aku jadi bayangin apa sebenarnya aku juga tertarik di bidang, maksudnya di bagian penelitian kuantitatif, karena sebelumnya tuh aku beneran mikir penelitian kuantitatif tuh nggak banget dan bukan aku banget, dan aku lebih suka penelitian kualitatif. Ingat dari 3 artikel yang sebelumnya itu udah pernah terbit, yang aku tulis yang pernah terbit itu isinya semuanya ya kualitatif bukan kuantitatif. Dari situ aku mikir kayak ya udahlah coba ngambil analisis data. Ternyata isinya itu
coding kayak prokom aja aku kayak ketar-ketir pengen nangis kayak. Tapi ternyata ya, dan begitulah. Ya sekedar cerita aja lah ya. Jadi masuk gimana materi hari ini. Hari ini tuh pertama-tama kita nonton atau disetelin video tentang animasi, judulnya tuh Pippo dan Embro. Ya kayak itulah. Nanti mungkin aku sempetin buat tulis di description box tentang gimana ceritanya, apa link YouTube-nya kalau mau nonton lagi ya skip buat nonton tuh. Dan ya sebenarnya aku nonton dengan effort juga sih, karena sinyal di tempatku dan kayaknya di tempatnya Pak Mujib tuh juga kurang baik, jadinya tuh kayak keputus-putus gitu loh. Tapi ya intinya tuh masih bisa ketangkep, karena itu ceritanya tuh dibawain animasi kayak cerita anak-anak yang sebenarnya tuh kepotong-potong dikit pun kita masih bisa lihat garis besarnya cerita itu ya, yang gimana si Embro sama Pippo yang awalnya dia sama-sama kerja ngangkat ember dari ujung gunung ke pedesaan, kayak harus naik muter kayak gitu. Terus akhirnya ternyata si Embro tetap mau kerja kayak gitu terus, ngangkatin ember yang embernya dibuat makin besar lah dan sebagainya. Sedangkan si Pippo ini mikir gimana caranya biar dia itu tuh bisa menghasilkan air atau ngambil air tuh tanpa kerja keras di masa depan, ketika dia udah mulai tua atau berumur dan gak kuat lagi buat ngangkat ember. Yes, ya awalnya ya kayak cerita biasa lah, karena itu hal yang kayak belum pernah terjadi, jadi ya dihujat dan sebagainya. Tapi si Pippo tetap membuat saluran pipa dari gunung ke pedesaan, sedangkan si Embro tetap memperbesar embernya. Ya sebenarnya Pippo juga tetap ngangkat air, cuman di sasa waktu dia nyelesain pipanya itu situ ya. Jadi kan itu baru awalan seminar kelas ini. Terus di situ kan kita diminta buat ngambil pesan moral atau sejenisnya, dan ya klis banget sih apa yang aku pikirin. Kayak ada usaha yang dikeluarin Pippo lebih besar daripada Embro, terus kayak gak usah malu sama apapun yang orang lain kira kita tuh aneh atau apa-apanya, kayak nyusahin diri dan sebagainya, karena kita tahu tentang tujuan awal. Nah, waktu teman-temanku ada yang menyampaikan apa yang dia pikirkan, itu tuh ya itu, kalau kita ngomong sama orang lain, kita bakal ada tambahan ilmu atau setidaknya ada pikiran baru yang terbuka di otak. Kayak iya, sejenis itulah. Jadi jangan pernah menghindari manusia segitunya banget ya Kim. Nah, jadi di situ temanku tuh ada yang bilang kalau misalnya Pippo emang bisa ngasilin pipa yang di kemudian hari itu bakal berinvestasi banyak buat dia menghasilkan uang tanpa dia bekerja keras lebih, karena harus ngangkat ember setiap harinya gitu. Cuman kalau kita lihat, kita perhatiin, itu tuh di awal Pippo juga ngangkat ember persis kayak Embro, dan itu adalah proses awal yang harus dia lewatin sebelum dia benar-benar memikirkan tentang adanya pipa. Jadi dan di situ juga aku juga mikir, oh iya benar juga ya, kayak oke, aku pengen jadi pengusaha sukses dan sebagainya. Cuman kalau misalnya aku nggak mulai dari awal, kayak dari mulai hal kecil, ya nggak sampai ke yang besar itu. Kayak ada tahap awal yang benar-benar harus dilakuin. Terus ada juga yang berpendapat kalau misalnya kita tuh perlu
apa ya, mengembangkan ide. Jadi nggak cuman stuck di sana. Kalau misalnya kita ingat juga ceritanya yang tentang Nokia yang dia nggak melakukan apa-apa, kok dia turun, padahal dia nggak ngelakuin kesalahan atau apa loh, dan dia nggak melakukan apapun, tapi justru dia nggak ngelakuin apapun dan nggak berinovasi, itu dia bakal ketinggalan sama Apple, dia bakal ketinggalan sama Samsung dan sebagainya tuh. Terus yang terakhir yang beneran aku mulai mikir adalah dari cerita ini ya, dari baru awalan ini adalah tentang kita jangan pernah ngerasa pendapat orang lain itu goyahin apa yang kita pikirkan dan kita udah tentuin. Maksudnya kita udah mikir matang-matang nih, udah ada tujuan, udah ada cara, dan udah kebayang nih gimana kelanjutannya. Ya orang lain tuh nggak sampai atau nggak mikir sebanyak apa yang kita pikirkan untuk apa yang kita lakuin ke depannya. Jadi ya udah, ngapain malu? Tetap jalanin aja, itu sih yang aku pikirin. Mungkin itu doang. Itu dari cerita awalan, baru cuman awalan. Masuk ke materinya. Tadi masuk ke materi terus. Jadi ini inti dari aku ngambil inti dari apa yang seminar ini, apa aku dapetin dari seminar ini, atau ya inti dari pembahasan yang berbertak dapetin banget. Kayak gini, Pak Mujib bilang, Pak Mujib ngendiko kalau misalnya kita bisa nggak sih jadi pipo? Bisa banget. Jadi aku juga awalnya mikir kayak, tapi kan pipo pengusaha, sedangkan kita, maksudnya aku dan teman-temanku yang notabene-nya kita adalah anak-anak calon guru, kan maksudnya gimana ya, kan kita anak pendidikan matematika, otomatis bakal kepikiran ke depannya ya kita mau jadi guru matematika. Terus gimana caranya kita jadi pipo? Jadi di situ Pak Mujib jelasin kalau misalnya ya bisa kita tetap jadi guru, kayak jadi PNS atau sebagainya, cuman kita perlu mengembangkan diri kita. Kayak kita harus paham nih apa yang kelebihan yang kita punya, kayak misalnya ngembangin diri di bidang grafis atau di media gitu, atau buat video. Terus mungkin juga ngembangin bahasa. Dan ini juga aku kayak mikir kayaknya nggak salah juga deh kalau misalnya aku belajar atau ndalemin aksara Jawa di saat orang-orang atau teman-teman atau sebagian anak-anak zaman sekarang tuh udah mulai kayak, apa sih belajar aksara Jawa, apa sih belajar kayak gitu-gitu, kayak nggak guna banget. Tapi ya coba kalau misalnya sekarang aku belajar aksara Jawa, terus 1 tahun kemudian aku belajar aksara Sunda, terus tahun kemudian aku belajar aksara Bali, kan aku punya bidangku sendiri. Maksudnya aku dalamin matematika iya, aku ngajar matematika iya, tapi aku juga punya kemampuan lain atau ya bidang studi lain lah yang aku dalemin, nggak cuma satu bidang. Terus juga di situ ada pesan yang tak ingat, adalah kita, misalnya aku jadi guru nih, udah mapan jadi PNS, kita punya anggaplah kita punya gaji segini, aku punya gaji segini, jalan terus. Kalau misalnya kita hidup cuman ngandelin gaji PNS yang segini, terus nanti kalau udah pensiun, saya di titik pensiun ini, tiba-tiba kita cuman ngandelin uang pensiunan, kan nggak mungkin dana pensiun setinggi kayak dana maksudnya gaji PNS biasa kan, mesti ntar turun. Dan turunnya itu tuh bakal membuat kayak penurunan kualitas hidup kita atau keluarga kita. Kalau semisal kita atau aku itu tuh nggak nabung di masa periode ketika aku dapat gaji segini. Jadi kalau udah dapat gaji pensiunan cuma segini nih, yaudah nanti hidupku kayak yang awalnya bahagia segini, tiba-tiba bless. Kayak
ya pandangan orang-orang zaman dulu tentang PNS yang gajinya tetap dan tinggi bla 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 ya bener, cuman kedepannya kalau cuman ngandalin uang itu dan uang pensiun gaji itu kayak jatuhnya bakal turun banget. Makanya ketika lagi di saat seperti ini atau masih kuliah atau masih oke lah udah punya kerjaan udah punya gaji segini jadi PNS itu pikirkan 10 tahun ke depan atau tahun-tahun ke depan tuh kita bakal gimana. Kita butuh adanya tambahan pemasukan. Kalau dibilang tuh kalau bisa 10 tahun ke depan itu tuh kita udah mempersiapkan gimana penghasilan kita tambah 10% dari 10 tahun yang kita jalanin ini atau 10 tahun ke depannya. Kenapa? Karena inflasi yang setiap tahun bakal uh, ber apa kayak bakal naik inflasi kayak itu, terus habis itu biaya hidup yang bakal makin tinggi itu tuh ya sekitar 10%-an dihitung sama disebutin sama Pak Mujib 10%, dan kita harus siap-siap dengan 10% kenaikan itu. Gimana caranya? Ya kita pikirin dari sekarang. Ya aku harus pikirin dari sekarang. Kalau misalnya sekarang mau usaha atau jualan, ya yuk mulai dari sekarang. Gak usah malu karena kita udah tahu tuh ya namanya gaji tetap oke. Perlu ditabung oke. Persiapan untuk masa pensiun jelas perlu. Gitulah ya. Bayangin aja, oh iya ya benar sekarang aku lagi di fase punya uh, penghasilan, punya gaji tetap yang sangat mumpuni. Nah kalau misalnya kedepannya perlu apa, udah nikah punya anak terus perlu buat rumah, perlu sekolah buat anak, dapat dari mana kalau sekarang foya-foyanya. Kayak mending pusing sekarang kan, kayak mending disadarin sekarang daripada kedepannya kayak nyeleweng terus habis itu tambah pusing. Uang tuh nggak bisa cuma dari daun terus jadi gitu toh, gitu ya. Mungkin itu sih yang aku dapetin dari pelajaran atau materi pada pekan ini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nambahin juga nggak apa-apa, boleh boleh banget. Yang mau bilang kok baru kebuka sekarang sih pikiran, iya karena aku baru mikirin tentang dana sekarang, dipaksa untuk memikirkan dana masa depan begitu. Ya aku mulai belajar sih, semoga kita bisa belajar bersama-sama memperbaiki diri sendiri untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian dari aku, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, saya ingin bertanya saja, siapa yang saat ini menguasai bidang lain di luar bidang yang sedang dipelajari di kampus sekarang, menjadi seorang calon sarjana pendidikan matematika? Insya Allah ada Pak. Oke, Mas Muhammad, Mas Alfabet, menguasai apa? Saya sedang mendalami ilustrasi digital. Ilustrasi digital. Ya. Oke. Yang lain, siapa lagi yang lain? Mas Setianto menguasai apa? Graphic design Pak. Graphic design. Ada lagi yang lain? Ada yang menguasai coding nggak? Ada yang menguasai bahasa? Punya kelebihan di bahasa? Mbak Salma. Mbak Salma menguasai bahasa apa? Saya cuman bisa bahasa Jawa, Pak. Oh, bahasa Jawa. Tapi itu kelebihan. Nanti bisa mencoba bagaimana bisa mengajar bahasa Jawa di Suriname atau di Australia.
Untuk Iya, Pak. masa depan, jadi untuk era-era Anda, teknologi itu harus ditangani. Ya, teknologi itu di tangan, tidak hanya ijazah pendidikan guru matematika saja yang harus Anda kantong, tetapi Anda harus mempunyai kelebihan. Tadi dua yang pertama, Mas Alfabet, Mas Suryanto, itu kan ke arah IT juga, tetapi lebih kepada visual. Nah, Anda harus, ini masih ada 1 tahun ini, bagaimana bisa bekerja keras, berpikir keras untuk menambah wawasan itu, karena ini menjadi nilai lebih, termasuk dalam penguasaan bahasa. Ya, penguasaan bahasa. Anda pernah melihat anak UIN Pekanbaru yang menguasai banyak bahasa hanya belajar dari YouTube, yang sekarang lagi masih trending ya di mana-mana, punya keahlian bahasa yang lebih dari yang lain, sehingga punya potensi bisa memenangkan apa yang kita inginkan tadi. Jadi tidak hanya berpikir pada ijazah pendidikan matematika, tetapi bisa berpikir yang lain untuk masa depannya. Karena ini bisa kita kembangkan menjadi mempertemukan antara konsep pendidikan matematika dengan apa yang kita kuasai. Kalau seandainya memenangkan pasar industri pekerjaan, dunia kerja, mungkin Anda bisa memenangkannya dengan menambah kemampuan lain. Tetapi berpikir cerdas untuk membangun sesuatu yang lebih baik, terutama dari strategi dan sistem dalam mengajar, itu akan menjadi nilai lain lagi buat Anda, sehingga Anda bisa menjadi orang yang lebih survive di masa yang akan datang. Oke.